Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala hayya 'ala hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal insanu idza ma batalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza ma batalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan.
Wa qala aidan wa minhum man ahadallah lain atana min fadlihi la saddaqana wa lanakuna minas solihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum muridun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ajaba li amril mu'min ma dzaka illa alal mu'min ila akhiril hadis. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbul Alamin. Allah yang senantiasa mencurah dan melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada makhluknya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat dan sempat, nikmat jasmani dan rohani, duniawi dan akhrawi, dan nikmat bisa terlaksananya semua maksud, niat dan maksud kita, sehingga kita pada siang hari ini bisa duduk simpu di tempat yang mulia ini dalam rangka beribadah kepadanya. Mudah-mudahan ini semua menjadi catatan amal soleh bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi tsumma yudrikul mauta faqad waqa'a ajru 'ala Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, dari tempat pekerjaannya, dari kesibukannya menuju masjid semata-mata hijrah, mentaati Allah dan Rasulnya, tsumma yudrikul maut, kemudian maut menjemputnya, apabila ajal menjemputnya, faqad waqa'a ajru 'ala Allah, maka Allah telah menetapkan pahala kebaikan baginya. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah mengampuni semua dosa-dosanya, karena Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Para hamba sekalian, selanjutnya khatib berwasiat khusus pada dirinya dan para hamba sekalian, mudah-mudahan wasiat ini bisa bermanfaat, terpati dalam hati kita masing-masing. Sebagai landasan wasiat adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu." Maka adapun manusia apabila diuji, diberikan fa'akramahu, diberikan kemuliaan, wa na'amahu, dan hidupnya penuh dengan kenikmatan, fayaqulu rabbi akraman, maka dia akan berseru atau berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Wa amma, tetapi apabila mabtalu rabbuhu wa amma idza mabtalu faqadaru alaihi rizqahu, akan tetapi apabila diuji dengan berbagai macam keterbatasan, wa qadara alaihi rizqahu, terbatas rezekinya, serba kekurangan, mau itu susah, mau ini kurang, fayaqulu rabbi ahanan, maka dia akan berteriak, Tuhanku telah menghinakanku. Jadi para hamba sekalian, ayat ini adalah menegaskan kepada kita adalah lapang dan sempit adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bukan berarti dimuliakan apabila diberikan kelapangan rezeki. Pun sebaliknya, seseorang bukan berarti dihinakan apabila hidupnya penuh dengan kesempitan. Maka dalam surat Al-Kahfi ya, ayat ke-31 sampai 42 itu silakan dibaca di rumah. Allah memberikan perumpamaan kepada kita dengan dua orang manusia, dua orang laki-laki, yang satu diberikan banyak harta, kemudian yang satunya lagi seorang yang sangat miskin. Maka orang yang kaya itu mengira
dalam ayat ke-26-nya itu. Qala, dia berkata, ma adunu qaimatas sa'ah. Seorang yang kaya itu berkata, aku ini ma adunu, aku tidak mengira tidak akan terjadi kiamat nanti itu kecuali aku ini, kata dia. Ma adunu qaimatas sa'at wa iruditu ila rabbi la ajida. Melainkan aku akan kembali kepada Tuhanku. Aku akan mendapatkan lebih baik daripada kebaikan dunia ini. Nah, jadi ini kesalahan manusia ya. Jadi mengira kalau diberikan kelapangan rezeki, karirnya meningkat, bisnisnya lancar ya, selalu untung, dia mengira bahwa dia dimuliakan. Padahal sama sekali tidak. Lapang dan sempit adalah ujian ya. Banyak orang yang lolos ya, orang yang sukses mampu melalui diuji dengan kemiskinan ya. Dia sabar, tetap taat, tetap sholat, tetap saum ya, tetap sabar, tetap berbuat baik pada manusia. Tetapi tidak sedikit orang yang gagal ya ketika diuji dengan kelapangan harta. Berapa banyak? Maka dalam surat At-Taubah itu ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita. Ada di kalangan manusia yang berseru, berdoa ketika susah. Wa minhum man ahadallah. Di antara manusia itu ada yang berjanji kepada Allah. Lain atana min fadlihi, jika Allah memberikan karunia kepada kami kelapangan harta, lana saddaqona, niscaya kami akan bersedekah. Pakai lam taukid, kemudian belakangnya ada nun taukid sakilah. Ini merupakan satu janji ya, yang sangat kuat. Dia bersumpah, ya Allah, jika Engkau berikan kepada kami karunia harta yang banyak, lana saddaqonna wa lanakunanna minas sholihin, niscaya kami akan orang ahli, menjadi ahli sedekah, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Ini ketika waktu miskin. Maka ayat selanjutnya menyatakan, falamma atahum min fadlihi, maka tak kala diberikan kepadanya, dikabulkan doanya, bisnisnya lancar, hartanya banyak, depositonya banyak, bakhilu bihi, dia bakhil dengan harta itu, bakhilu bihi wa tawallahu wa hum mu'ridun, dan dia berpaling dan tidak mau memberikan bantuan, memberikan sedekah. Jadi para hamba sekalian, maka bagi orang mukmin itu adalah lapang dan sempit adalah ujian. Ketika lapang, maka dia harus pandai memposisikan diri. Dia harus pandai bersyukur. Sehingga dengan syukur itu maka kata Allah, wa kana khairallah. Maka apabila diuji dengan kelapangan, dia bersyukur, dia bersedekah, dia mendistribusikan nikmat yang Allah berikan kepada Allah yang kehendaki, maka kana khairallah, itu adalah baik baginya. Tetapi apabila mukmin itu diuji dengan kesempitan, kemudian dia sabar, kana khairallah, maka sabar itu akan menjadi baik bagi orang mukmin itu. Maka kata Nabi, ajaib urusan orang mukmin itu. Laisa dzaka illa alal mukmin, tidak ditemukan keajaiban itu kecuali pada diri orang mukmin. Jadi para hamba sekalian, mari kita sama-sama ya introspeksi diri. Jadi lapang dan sempit bukan ukuran manusia dimuliakan atau dihinakan, tapi lapang dan sempit adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila lapang kita bersyukur, kemudian apabila kita diuji dengan kesempitan, kita sabar. Kedua-duanya adalah baik. Jadi jangan seperti yang diupamakan dalam surah Al-Kahfi itu. Dia mengira bahwa dengan diuji dengan kelapangan harta itu dia dimuliakan, bahkan mengira bahwa dia akan dimuliakan di akhirat. Sama sekali tidak ya. Justru ya, kalau kita diuji dengan kelapangan, kita tidak pandai bersyukur ya, tidak pandai mendistribusikan nikmat itu sesuai dengan kehendak Allah, justru ya, harta itu akan menjadi beban di akhirat kita. Jarak orang miskin ya, orang miskin dengan orang kaya di yaumil akhir itu untuk masuk surga itu 500 tahun ngantrinya itu. Dalam Riyadhus Shalihin itu. Ini patut kita perhatikan. Jadi orang miskin udah masuk surga duluan, orang kaya itu masih dihisab 500 tahun jedanya itu. Dan hitungan tahun akhirat itu bukan hitungan tahun dunia. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun hitungan hari dunia. Tinggal kita hitung saja. Nah, jadi kita orang yang miskin punya kesempatan untuk bisa masuk surga duluan ya. Jangan pesimis. Bagi orang kaya, bersiap-siaplah ya untuk dihisab. Distribusikan nikmat Allah itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, maka akan menjadi penyesalan bagi kita ya.
dunia maupun akhirat. Dunia akan menjadi perdebatan ya, akan menjadi perselisihan antara anak keturunan kita, dan akhirat akan menjadi beban yang sangat berat dan akan menjadikan hisab kita semakin lama. Satu contoh ya, yang sangat real, kalau kita masuk swalayan ya, supermarket, kalau barang belanjaan kita banyak, maka kita akan lama melewati kasir. Tapi kalau kita hanya memberi sebuah permen, itu hanya sekali lewat sebentar. Itulah gambaran yaumil akhir itu, miskin dan kaya itu. Jedanya 500 tahun, dan 500 tahun akhirat itu hitungannya bukan hitungan tahun dunia. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun hitungan hari dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arhamna ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anjil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi biladi Filistina khassah wa fi sairi budani muslimina a'mah. Allahumma anjihim wa ansurum ala a'daihim ya mujriyas sahab ya mujilal kitab ushdud wat atakal kufar yahudi wa syurakaihim wa mazik hizbahum wa khtalib baina qulubihim wa ahlikum illa ayyuminu billahi wahda. Allahumma parrik jamahum wa syatit syamlahum. Rabbana ighfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha azza wa jalla wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.